Septa, baik kabarnya. Baik, baik Papa. Kegiatannya apa, Septa? Apa-apa? Suaranya kecil banget. Kegiatannya Nggak ada kegiatan, Opa. enggak ada. Tidur, makan. Erlandio, Opa, Oma maaf ya. Kerjaannya. Itu Septa Kerjaannya, nggak ada sinyal. oh nggak ada sinyal ya nggak apa-apa. Kalau enggak Oh. Septa duluan aja Opa mumpung ada sinyal. Oh, Enggak, udah disintang sekarang udah ada. Udah nggak dibukit lagi. udah di sini. Enggak, Ih, susah. telan dia aja. Kan kemarin aku yang pertama. Ih, nggak apa-apa loh. Enggak. Aku butuh praktek. Aku butuh cara prakteknya dulu. Jadi kamu dulu aja. Ih, aku juga nggak tahu. Ini yang part 1 di apa? Dikomentarin dulu baru langsung part 2-nya gimana, Opa? Koma. Ntar tunggu Oma Esther sama Ruth. Oke. Mereka berdua soalnya. Oke. Suaranya kecil, Pi. Oh suaranya kecil. Coba sekarang. Kecil apa besar? Cukup. Muncul. Atas sama Nino ya. Oh, ini bantal, Mbak. Dilarang keluar masuk. Ini ditarik jatuh tadi. Kembali. Aduh. Kok nggak mulai-mulai sih nunggu sih? Ya udah. Dia ini. Erlandio kok keluar ya? Belum dia ngapain? Erlandio keluar. Duh, Enggak kemana keluar? Tunggu Erlandio ya. Tekan tangan kuning. Yang hubungan. Maaf Opa, tadi sinyalnya tiba-tiba hilang semua. Oh iya nggak apa-apa. Jadi kita langsung itu ya, langsung part keduanya. Aja. Habis itu baru dikomentarin. Siap. Siapa mau duluan? Septa. Sweet. Ini cantik banget biasanya. Ya udah, yang kemarin kan siapa yang duluan? Sekarang gantian. Sekarang Septa. Nah, yuk. Bapaknya. Itu pacarnya. Mau nikah kayaknya. Oke. Mulai. Oke, mulai. Oke. Silakan. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal ini? Jika Anda mau menerima anugerah hidup kekal ini, berarti Anda juga harus menerima Yesus sebagai pemberi anugerah hidup kekal. Tidak lagi mengandalkan kebaikan atau usaha sendiri untuk masuk surganya. Tetapi alihkan dari pengalaman diri kepada Yesus sebagai juru selamat dan jadikan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati, serta mau bertobat dan meninggalkan hidup yang lama dan hanya mengikut Yesus saja. Memang ini yang kamu inginkan. Mari kita mengungkapkannya dalam doa. Saya minta Oma ikut saya dalam doa. Oke. Langsung doa. Ya, doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku saya orang berdosa saya orang berdosa Saya dan tidak layak menerima hidup kekal. menerima hidup kekal. Hari ini hari ini
Saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Sesuai dengan janjimu, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saya percaya hari ini saya sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Langsung lanjut part 2-nya. Part 2. Oke. Jadi part 2-nya. Jadi saya ingin membaca tentang keputusan yang kamu ambil. Mari kita membacanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, di sini ada kata aku. Dan aku itu huruf besar, berarti di situ melambangkan Yesus sendiri yang berkata kepada kita. Nah, kepadamu itu kepada siapa? Kepadamu itu kepada kita atau kepada manusia? Berkata kepadamu, dia memberikan barang siapa percaya ia punya hidup yang kekal. Nah, berarti sangat sederhana, bukan hanya dengan percaya saja kita dapat masuk surganya. Tuhan Yesus sendiri juga memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya dan dengan imannya. Dengan iman yang menyelamatkan. Misalnya, saya meninggal dunia hari ini, saya yakin saya pasti akan masuk surga. Masuk surga sederhana, bukan hanya cukup percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi kita sering membuat menjadi sulit dengan memikirkan kita sendiri. Kita berpikir kepastian masuk surga itu kita miliki jika kita cukup kuat hanya dengan memegang tangan Allah. Namun seberapa kuatkah kita seandainya ini tangan Allah dan ini tangan manusia. Kita memegang tangan Allah. Nah, namun seberapa kuatkah dan seberapa lamakah kita mampu bertahan untuk memegang tangan Allah? Tentu tidak lama, karena manusia itu langsung mudah terjerumus dalam dosa. Nah, tetapi sebaliknya, jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan kita yang memegang tangan Allah, tetapi melainkan Allah sendiri yang memegang tangan kita. Artinya, jaminan keselamatan terletak pada janji dan kesetiaan Allah yang tetap memegang kuat tangan kita, bukan kesetiaan yang rapuh. Itu seperti janjinya juga yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa binasa ulangi ya Pak. Yohanes 10 ayat pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, di sini sekali lagi Tuhan menjelaskan hidup kekal adalah pemberiannya bagi kita, orang yang percaya. Nah, hidup kekal itu pasti diberikan dan pasti untuk selama-lamanya. Bahkan di sini Yesus menjamin tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Jadi sekarang saya tanya kembali. Nah, seandainya Opa meninggal dunia hari ini, apakah Opa yakin Opa masuk surga? Yakin. Seandainya Opa meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Apa jawaban Opa? Karena sudah percaya. Karena sudah percaya.
Berarti kalau kita mau masuk surga, apa kita tidak perlu berbuat baik, apa? Perlu. Perlu, tentu. Tidak, salah. Tidak perlu. Kalau kita mau masuk surga, kita tidak perlu berbuat baik, Opa. Jadi, kita hanya cukup dengan percaya saja kita bisa masuk surga. Tapi apa kita perlu untuk berbuat baik? Perlu, tapi untuk mengucap syukur. Ya, betul. Berbuat baik itu kita perlu kita lakukan untuk kita tanda mengucap syukur kita kepada Tuhan. Nah, selamat datang dalam keluarga Allah. Selesai. Oke, dari Opa dulu ya. Nggak banyak-banyak kok. Yang pasti kamu secara keseluruhan itu banget ya, hafal banget sesuai di buku. Tapi banyak yang salah, Opa. Nggak apa-apa, salah. Sebenarnya ayatnya itu tuh, ayatnya nggak disebutin juga nggak apa-apa, tapi wajib ini. Ayatnya kan boleh buka itu Alkitab. Kalau yang di komitmen ini. Bagus, cuman yang doa komitmen tadi, kayak pemenggalannya itu dalam doa itu jangan sedikit-sedikit gitu. Kalau bisa jangan kepanjangan juga. Ya sedang-sedang. Biar orang mudah ngikutinnya gitu. Udah sih itu aja. Bagus kamu. Bagus. Terima kasih, Opa. Om Maester sama Ruth. Kalau dari Om sih udah bagus. Kita sudah menjelaskan apa ayatnya, kayak aku itu siapa, barang siapa, apa itu siapa. Jadi sebenarnya udah bagus, udah benar. Bagus. Sama. Oke. Herlandio sekarang, silakan. Bentar ya Opa, Oma lagi ngambil nafas. Oke, Kayaknya banyak yang lupa ini nanti. nggak apa-apa. Udah mulai Opa? Udah. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal? Jika Anda mau menerima anugerah hidup kekal, maka Anda atau kita semua harus menerima Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup kekal. Tidak lagi mengandalkan kebaikan dan usaha sendiri untuk masuk surga, tapi hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai juru selamat dan menjanjikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati, serta bertobat, meninggalkan hidup lama dan hanya mengikut Yesus saja. Jika ini yang kita inginkan, marilah kita mengungkapkannya kepada Yesus dalam bentuk doa. Jadi Opa sama Oma, ayo mari kita berdoa bersama-sama. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah mengerti. Kami bersyukur sangat mengerti. Dan kami mau menerima hidup kekal. Sekarang kami mau mengungkapkan kerinduan kami kepadamu. Doa bersama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa. Dan tidak layak menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus. Hari ini saya menerima Yesus Kristus yang memberi hidup kekal. Dan hanya mengandalkan Yesus saja. Sebagai juru selamat untuk selama-lamanya.
Masuklah dalam hati saya, Masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai bukti saya mau bertaubat, Sebagai bukti saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya, meninggalkan hidup lama saya, dan hanya mengikut Yesus saja. dan hanya mengikut Yesus saja. Sesuai dengan janjimu, Sesuai dengan janjimu, saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Dalam Yesus saya berdoa. Amin. Nah, Kak, kan kalau kita membaca apa yang Yesus katakan kan berarti kita buka aja tuh di di Yohanes 6 ayat 47 kan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal." Yesus memberikan hidup yang jadi maksudnya itu Yesus memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya dengan Dia melalui iman yang menyelamatkan itu, Kak. Yang melalui iman yang menyelamatkan. Nah, sesuai dengan janji Yesus juga, kita sudah menerima hidup kekal dan itu berarti kita pasti masuk surga kapanpun kita meninggalkan. Apakah sesederhana itu? Untuk masuk surga cukup dengan percaya kepada Yesus saja. Tetapi seringkali kita membuatnya menjadi sulit dengan pemikiran kita sendiri. Kita berpikir kepastian masuk surga kita berpikir kepastian masuk surga kita itu kalau kita cukup kuat memegang tangan Allah kan. Tetapi sebenarnya seberapa kuat dan seberapa lama sih kita tuh dapat bertahan kan? Nah, kalau aku ngasih contohnya kayak anggaplah tangan saya adalah tangan Allah dan tangan kakak adalah tangan kita manusia. Berapa lama sih kita dapat memegang tangan saya, tangan Tuhan? Nah, bukankah kita telah lelah? Bukankah kalau kita lelah pasti kan terlepas? Begitu juga dengan iman kita. Ada kalanya kita lemah dan mundur dan pegangan tangan kita hampir terlepas. Tetapi Allah tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Itu artinya jaminan keselamatan kita terletak pada janji dan kesetiaan Allah yang kuat, yang tetap kuat memegang tangan kita, bukan kesetiaan kita yang rapuh. Itu seperti janjinya yang Tuhan ucapkan di Yohanes 10 ayat 28. Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan aku." Sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa hidup kekal yang kita akan dapatkan itu adalah pemberiannya bagi kita yang percaya kepada Dia. Nah, hidup kekal yang diberikan itu pasti dan untuk selama-lamanya. Bahkan Allah pun menjamin tidak akan ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Nah, jadi aku tuh mau nanya Kak pertanyaan yang waktu itu sempat yang kayak kalau Kakak mati sekarang apakah Kakak siap? Kalau Kakak meninggal hari ini apakah Kakak siap? Siap. Nah, kalau Tuhan bertanya alasan Yesus bisa menerima Kakak itu apa jawaban Kakak? Sudah Alasan kenapa harus bisa masuk surga? sudah percaya pada Yesus. Nah, dari jawaban tadi pun kita tahu bahwa kita pasti pun akan masuk surga karena hanya percaya kepada Yesus, bukan hanya karena perbuatan baik kita. Tetapi kita harus berbuat baik sebagai ucapan syukur kita dan sebagai bukti keselamatan kita. Nah, Kak, sekarang selamat.
Kayaknya aku lebih banyak yang salah daripada Septa tadi. Kayaknya lebih banyak yang salahnya sih. Oke. Banyak yang salah ya Kak tadi ya. Enggak, dikit kok. Cuman grogi aja. Kamu grogi ya? Ah, ah, ah. Susah ngomongnya. Intinya kalau udah lama nggak praktek tuh, ya jadinya kayak gini Kak. Dulu sama Kak Riel pun waktu awal-awal praktek juga kayak gini. Susah ngomong. Susah ngomongnya. Ingat tapi susah diomongin. Iya itu maksudnya. Tapi udah bagus. Gimana Om Arud sama Esther? Iya, cuman tadi grogi aja, terus kayak susah gitu ngomongnya. Ingat tapi nggak apa-apa, udah bagus kok. Sama Esther? Oh, Master, tadi di bagian yang doa komitmen. Pokoknya kalau Iya. doa komitmen tuh intinya tuh sebutin yang empat poinnya itu. Intinya sebutin itu aja sebenarnya udah cukup. Terus yang itu Herlandio tanya lagi yang 2 pertanyaan diagnostik terakhir. Oh itu iya. tanyanya bukan Ada yang salah. Tapi Iya yakin itu ada yang salah itu. udah itu aja sih. Itu aja. Oke, Iya, kalau dari itu tadi Oma, salah. yang perlu nggak kita berbuat baik? Kalau misalnya orang jawabnya perlu, ya kita nggak nyalahin dia gitu. Ya perlu berbuat baik. Tapi konteksnya berbuat baik itu sebagai ucapan syukur. Kalau kita sudah memperoleh hidup kekal, tapi bukan untuk masuk surga gitu. Itu motifnya berbuat baik. Jadi nggak salah dia ngomong perlu gitu. Tapi maksudnya yang kita lurusin gitu. Kita berbuat baik untuk mengucap syukur. Karena kita telah memperoleh hidup yang kekal. Itu aja. Udah bagus kok Herlandio sama Septa. Bagus banget. Makasih ya Pak. Kalian luar biasa. Yeay. Pasti Pak. Jadi tinggal apa kita Oma? Pertumbuhan. Tinggal pertumbuhan. Pertumbuhan itu mudah kok. Kita jelasin poin-poinnya itu aja. Oke, jadi cukup untuk pertemuan komitmen hari ini. Nanti yang pertumbuhan kita bicarakan di grup lagi ya. Oke. Ya Opa, ya Baik, Oma. terima Beraktivitas Pak. kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Amin. See you. Amin.